Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar admin makin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Adam dan Hawa mempunyai banyak anak laki-laki dan anak perempuan. Kejadian 5 ayat 4. Tetapi tampaknya Kain dan Habel adalah dua anak yang tertua. Sebagian orang berpendapat bahwa mereka kembar, dan seperti halnya Esau dan Yakub, yang tua dibenci dan yang muda dikasihi. Meskipun Allah telah mengusir orang tua kita yang pertama dari Taman Firdaus, Ia tidak membiarkan mereka tanpa anak. Sebaliknya, untuk menunjukkan bahwa Ia mempunyai berkat-berkat lain yang sudah dipersiapkannya bagi mereka, Ia menyimpan mereka keuntungan dari berkat yang pertama itu, yaitu berkembang biak. Meskipun mereka orang-orang berdosa, bahkan meskipun mereka mengalami keadaan direndahkan dan duka cita dalam masa pertobatan, mereka tidak dibiarkan tanpa penghiburan, karena mereka diberi janji akan datangnya seorang juru selamat untuk menopang mereka. Kain berarti kepemilikan, sebab Hawa ketika melahirkan Kain berseru dengan sukacita, rasa syukur dan harapan besar, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Amatilah, anak-anak adalah pemberian Allah, dan Dia harus diakui dalam membangun keluarga kita. Penghiburan kita di dalam mereka akan berlipat ganda dan dikuduskan apabila melihat mereka sebagai anak-anak yang datang kepada kita dari tangan Allah, yang tidak akan meninggikan pekerjaan-pekerjaan pemberian tangannya sendiri. Meskipun Hawa melahirkannya dengan kesakitan sebagai akibat dosa, Ia tidak kehilangan rasa belas kasihan Allah dalam penderitaan-penderitaannya. Penghiburan-penghiburan, meskipun bercampur baur dengan penderitaan, adalah melebihi apa yang pantas kita dapatkan. Dan oleh sebab itu, keluhan-keluhan kita janganlah menenggelamkan ucapan-ucapan syukur kita. Banyak orang beranggapan bahwa Hawa menyembuhkan diri dengan menyangka anak ini sebagai keturunan yang dijanjikan, dan bahwa karena itulah ia demikian bermegah di dalam anak ini. Sebagaimana perkataannya bisa dibaca, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki, Tuhan, Allah manusia." Jika demikian, kekeliruannya sangat menyedihkan. Seperti Samuel ketika ia berkata, "Sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya." Ketika anak-anak lahir, siapa bisa menduga bagaimana jadinya mereka nanti? Dia yang disangka sebagai seorang laki-laki Tuhan, atau setidak-tidaknya seorang laki-laki dari Tuhan, dan untuk melayaninya sebagai imam keluarga, menjadi musuh bagi Tuhan. Semakin sedikit kita berharap dari makhluk ciptaan, semakin tertanggungkan kekecewaan-kekecewaan yang akan kita rasakan. Habel berarti kesia-siaan. Ketika Hawa menyangka sudah memperoleh keturunan yang dijanjikan dalam diri Kain, ia begitu terbawa-bawa oleh perasaan senang karena memilikinya, sehingga anaknya yang lain hanyalah kesia-siaan baginya. Bagi mereka yang mempunyai kepentingan di dalam Kristus dan menjadikannya segala-galanya bagi mereka, maka hal-hal lain tidak berarti sama sekali.
Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin kita dapat melihat kesia-siaannya. Apa yang pada awalnya kita gemari sebagai barang milik, sesudahnya kita mempunyai alasan untuk mengabaikannya sebagai barang sepele. Nama yang diberikan kepada anak ini ditimpahkan kepada seluruh bangsa manusia. Setiap orang dalam keadaannya yang terbaik hanyalah Abel, kesia-siaan. Marilah kita berusaha untuk melihat baik diri kita sendiri maupun orang lain secara demikian. Kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Mereka berdua mempunyai panggilan hidup. Meskipun mereka ahli waris yang berhak atas dunia dengan asal-usul yang terhormat dan harta milik yang banyak, namun mereka tidak dibesarkan di dalam kemalasan. Allah memberi ayah mereka sebuah panggilan hidup, bahkan keadaannya yang masih murni, maka Ia pun memberi mereka suatu panggilan hidup. Perhatikanlah, adalah kehendak Allah bahwa setiap dari kita harus mempunyai sesuatu untuk dikerjakan di dunia ini. Orang tua haruslah membesarkan anak-anak mereka untuk mengerjakan suatu usaha. Berilah mereka Alkitab dan panggilan hidup, maka Allah akan beserta mereka. Pekerjaan mereka berbeda-beda agar mereka bisa berbarter dan bertukar satu sama lain bila mana diperlukan. Dalam kehidupan bersama, setiap anggota saling membutuhkan dan saling mengasihi dengan cara saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pekerjaan mereka adalah panggilan hidup sebagai petani, pekerjaan ayah mereka yang merupakan panggilan hidup yang sangat diperlukan. Sebab raja sendiri dipenuhi kebutuhannya oleh hasil ladang, tetapi memerlukan kerja keras dan perhatian serta pengawasan secara terus-menerus. Pekerjaan ini sekarang dipandang sebagai pekerjaan rendah. Orang-orang miskin dari negeri menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Yeremia 52 ayat 16. Tetapi panggilan hidup itu sama sekali tidak menjadi penghinaan bagi mereka. Sebaliknya, itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Tampak bahwa dari urutan cerita itu, Habel meskipun sebagai adik adalah orang yang pertama kali menekuni panggilannya, dan mungkin teladannya ini mendorong Kain. Habel memilih pekerjaan yang paling dekat dengan kehidupan kontemplasi dan beribadah, sebab pekerjaannya menggembala memang secara khusus dipandang sebagai mendukung kehidupan seperti itu. Musa dan Daud menggembala domba, dan di dalam kesendirian mereka bercakap-cakap dengan Allah. Perhatikanlah panggilan atau keadaan hidup yang paling baik bagi kita dan yang harus kita pilih adalah panggilan atau keadaan hidup yang paling baik bagi jiwa kita, yang paling tidak membuat kita rentan terhadap dosa dan memberi kita kesempatan paling besar untuk melayani dan menikmati hadirat Allah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.